Para peternak kambing di lereng selatan Pegunungan Argopuro, tepatnya di Dusun Gondang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember ini, tidak bisa menjual hewan ternaknya dengan keuntungan yang diharapkan. Karena harga kambing mengalami penurunan yang signifikan lantaran maraknya kabar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski penyakit tersebut biasanya hanya menyerang sapi, namun penutupan pasar hewan di sejumlah daerah termasuk di Lumajang tentu sangat berimbas terhadap rantai distribusi hewan ternak kambing dari desa-desa di Jember menuju kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta yang setiap menjelang Hari Raya Idul Adha biasanya sangat membutuhkan stok kambing kurban dalam jumlah besar. Menurut Ustadz Haryanto selaku salah satu pemilik usaha ternak di Dusun Gondang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, harga kambing merosot dari kisaran 2 juta rupiah lebih, kini menjadi 1.300.000 hingga 1.500.000 rupiah untuk kambing betina jenis lokal yang sudah disilang dengan jenis unggul kali gesing. Sedangkan harga kambing jantan dari jenis yang sama turun dari kisaran 3 juta menjadi 2 juta rupiah per ekor. Sejak adanya virus PMK itu, katanya takut menular kalau pasar dibuka. Jadi pengepul kambing atau sapi tidak boleh ke pasar. Itu tutup semua ya? Ya, gagal panen sekarang. Gagal panen ya. Jadi seharusnya laku 2 juta. Ya, seharusnya laku 2 juta, sekarang 1.500 itu sudah mahal. Berarti hampir separuh ya turunnya? Iya, apalagi kambing pejantan. Kambing pejantan itu biasanya 3.000, 2.000 dapat sudah. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Audit stunting ini sangat penting untuk pemutakhiran data risiko stunting di Jember. Dengan data yang valid, penanganan stunting akan lebih terarah dan cepat mencapai sasaran. Validasi dan pemetaan ini berlaku dan melibatkan seluruh pemerintah kecamatan. Penanganan stunting di Jember memang membutuhkan peran serta seluruh pihak, salah satunya melalui pola komunikasi serta sosialisasi yang tepat oleh pemerintah daerah agar angka stunting terus ditekan. Berbagai kendala juga dialami Pemkab Jember dalam menangani dan menekan angka stunting, seperti masalah kultur dan budaya masyarakat, serta perhatian orang tua yang masih kurang utamanya di wilayah pinggiran. Masih banyak ditemukan kasus di sejumlah wilayah Jember sejak masih muda sudah dijodohkan dan dinikahkan, sehingga berdampak pada janin atau anak yang lahir berpotensi stunting yang disebabkan ketidaksiapan fisik dan mental sang ibu. Budgetnya adalah penurunan dari apa yang kondisi saat ini sekarang, stunting. Dan ini hari ini dilakukan audit stunting ini satu kegiatan yang terakhir yang sudah dilakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan stunting. Perangkatnya sudah ada, sudah dilakukan. Dan hari ini di audit tujuan yang paling tepat adalah bagaimana kita apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan sudah tepat tidak. Dan bagaimana sasaran ini, bagaimana mentreatmentnya. Mentreatment tentang stunting yang sudah didapatkan data-data. Makanya yang paling penting adalah data dan keseriusan teman-teman mendampingi setelah mendapatkan data-data tersebut. Target sampai 13 ya? Iya. 13 turunnya, 13 atau 14? 2024 14%. 2024 ya, itu 14%. Banyak 14% nih Mbak. Dan ini perlu karena memang ini perlu, stunting ini bukan masalah menyelesaikan sakitnya, culture. Ya, budaya macam-macam, pernikahan dini, mengerti, ada sisi religi juga di situ, pemahaman gitu ya, pemahaman kebiasaan, banyak sekali. Kepala DP3 AKB Supri Handoko membenarkan sejumlah kasus di Jember masih ditemui di sejumlah wilayah pinggiran. Selain karena kultur budaya, faktor lain seperti perhatian orang tua juga dinilai kurang. Seperti banyak pemuda yang masih sekolah menengah atau SMP, tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas dan memilih bekerja serabutan lalu menikah. Untuk itu program pemerintah Wajar Dikdas 12 tahun itu bisa terus diterapkan sebagai salah satu langkah antisipasi pernikahan dini.
Data resmi itu kita punya data keluarga risiko stunting. Jadi keluarga risiko stunting itu selanjutnya kita audit betulkah mereka yang kita data di 2021 itu betul-betul jadi stunting atau tidak. Itu kita buktikan, sekarang sedang dilakukan verifikasi dan validasi lapangan. Hari ini hasilnya belum bisa kita sampaikan. Kita masih menunggu. Data awal Pak, data awal yang di audit verifikasi. Data awal yang kita punya kalau di 2019 itu kita mengikuti SGGI itu 37, sekian persen. Dari total jumlah balita? Iya, total jumlah balita di Jember. Kemudian di tahun 2021 kita alhamdulillah dengan perjuangan yang bersama-sama, kolaborasi, sinergi dan akselerasi, kita bisa menekan sampai pada angka 23,5. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di bundaran depan gedung DPRD Jember, para petani bersama puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berorasi mengecam kebijakan pemerintah yang merugikan dunia pertembakauan. Salah satu yang mereka tolak adalah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang ditetapkan oleh WHO pada 31 Mei sejak 1987. Bagi GMNI dan para petani di Jember, penetapan hari tersebut justru dinilai akan mematikan eksistensi masyarakat pertembakauan yang ada. Sebab salah satu tujuannya sebagai upaya pengendalian tembakau di dunia dengan cara mempropagandakan bahaya penggunaan tembakau. GMNI mengingatkan bahwa Indonesia termasuk Kabupaten Jember adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC. Kita hari ini untuk segera mempertahankan eksistensi pertembakauan di Kabupaten Jember. Tapi nyatanya tembakau hanya dijadikan lambang semata, tembakau hanya dijadikan legitimasi semata oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tapi nyatanya apa? Tidak ada keberpihakan satupun dari pemerintah dari Kabupaten Jember. Adapun tuntutan yang kami tuntut, satu, bahwa DPRD Kabupaten Jember harus berkomitmen untuk mengevaluasi transparansi dari dana DBHCHT di Kabupaten Jember, dan juga DPRD Jember harus mengevaluasi BLT maupun pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran. Yang keempat, bahwasannya DPRD harus mendesak RUU pertembakauan di DPRI pusat. Mungkin itu beberapa tuntutan. Apa yang menjadi permasalahan? Yang pertama, permasalahannya memang sangat kompleks ya. Yang pertama, Jember tidak pernah bersuara atas naiknya cukai tiap tahun dari Menteri Keuangan Debu Sri Mulyani. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Jember juga sangat tidak terbuka masalah dana balik cukai yang diterima oleh Kabupaten Jember. Sehingga apa? Sehingga petani tidak bisa mengontrol atas dana yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dan yang keempat ada Perda nomor 7 tahun 2003 di sana. Tapi dari pihak evaluasi atau pelaksanaan dari Kabupaten Jember itu sangat tumpul. Buktinya apa? Buktinya KUTJ tidak ada sampai sekarang di Kabupaten Jember. Sehingga apa? Sehingga ada beberapa permasalahan yang mandek di Kabupaten Jember saat ini. Dan yang terakhir adalah kita juga jelas sangat menolak Hari Tanpa Tembakau yang ada di 31 Mei ini. Karena melihat Hari Tanpa Tembakau ini jelas ada kepentingan politik di sana, jelas Hari Tanpa Tembakau membunuh eksistensi masyarakat pertembakauan di Kabupaten Jember. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya Vicky Arlensius, Ketua DPK GMNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Aksi massa juga mendesak pemerintah Kabupaten Jember untuk segera melakukan transparansi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada masyarakat. Abdurrahman, pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Cabang Jember mengatakan bahwa hal tersebut tentu berdampak kepada para petani yang mengalami kerugian. Industri menekan harga tembakau dari petani untuk diselaraskan dengan kenaikan cukai hasil tembakau. Tapi kalau pupuk yang non-subsidi itu bisa mencapai 1.300.000. Jadi dengan tidak boleh memakai pupuk subsidi berarti biaya petani tembakau itu akan semakin tinggi. Selisihnya antara pupuk non-subsidi sama pupuk subsidi itu selisihnya lebih kurang 1 juta. Terus kita dianjurkan untuk pakai yang non-subsidi. Yang subsidi tidak boleh.
artinya cukup memberatkan Pak ya? Oh, sangat memberatkan terhadap petani. Tapi masih tetap tinggi menanam tembakau ini. Petani tetap berusaha untuk menanam. Makanya kami adakan satu kegiatan pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi kita kepada David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember mengatakan bahwa pihaknya mewakili kelembagaan DPRD Jember siap mendukung aspirasi mahasiswa dan juga petani dengan meneruskannya kepada DPR RI. Jadi bukan atas nama anggota DPR tetapi kelembagaan DPRD Jember. Kami pastikan kami bersama petani tembakau, kami bersama adik-adik mahasiswa untuk meminta kembali kepada DPR RI mereview ya atau membahas kembali RUU tentang pertembakauan yang dikatakan tadi oleh para petani ini sudah hilang dari peredaran. Saya pribadi khususnya, saya juga orang yang menolak bahwa hari ini ditetapkan sebagai hari anti tembakau di dunia. Karena apa? Faktanya di Kabupaten Jember ini menjadi penghasil tembakau terbesar salah satunya di Jawa Timur. Dan dana DBHJHT kita mestinya juga banyak yang itu memang harus didistribusikan bagian besarnya juga untuk para petani tembakau. Dari Jember, Pia Mediana dan DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Melihat postingan warga tersebut, anggota Polsek Sumbersari langsung menuju lokasi, yakni rumah milik Ferry Supriyadi di Jalan Teuku Umar, Gang 4, Kecamatan Sumbersari, Jember. Benar saja, usai kue dibelah memang terdapat potongan kawat kecil-kecil di dalamnya. Awalnya kue tersebut ditemukan oleh anak dari Ferry Supriyadi, lalu dibawa ke dalam rumah. Kue tersebut sempat dimakan oleh sang nenek, namun merasa janggal. Saat dirasakan, dikira isian onde-onde tersebut meses coklat, namun ternyata keras seperti potongan kawat. Ferry lalu memposting temuan tersebut di laman Facebook. Usai mengetahui perihal tersebut, polisi langsung datang ke lokasi untuk mengamankan barang tersebut ke Mapolsek Sumbersari. Temukan pertama kali itu anak saya yang kecil, terus yang ambil utinya. Habis itu diambil, kemudian sama neneknya itu, sama utinya dibuka, dikira misis, di dalamnya namanya orang tua kan tidak tahu. Terus dicoba kok keras, ternyata di senter kok isinya besi itu, potongan kawat itu, kecil-kecil itu. Itu ditaruh di mana, Mas? Ditaruhnya di depan rumah pas itu. Teras depan. Teras depan. Yang naruh tahu, Mas? Tidak tahu, Pak. Tapi tidak sempat dimakan ya? Ya sempat dimakan. Sama yang putihnya itu. Tapi nggak sempat tertelan. Ketelendah. Enggak ya. Iya. Memang sering membeli kue-kue seperti ini atau gimana? Ya enggak pernah, jarang lah kalau anak-anak enggak minta. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku yang menaruh kue onde-onde berisi kawat tersebut. Terkait dengan penemuan onde-onde yang isi kawat, itu berawal dari viralnya berita tersebut di medsos yang diunggah oleh warga, sehingga berawal dari itu dari Polsek Sumbersari melakukan penyelidikan terkait berita di medsos tersebut. Dan memang benar, setelah Polsek Sumbersari mendatangi lokasi yang ditemukannya kue onde-onde tersebut pada malam hari, betul bahwa ada kiriman atau orang oknum yang menaruh kue onde-onde sebanyak 5. Dan saat ini kue tersebut sudah dibawa di Polsek, akan kita tindak lanjuti untuk melakukan penyelidikan dengan mengambil langkah-langkah, yaitu untuk meminta keterangan ke pertama kali yang menemukan kue onde-onde tersebut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pelaku jambret yang merupakan warga desa Darungan, Kecamatan Tanggul ini cukup berani walaupun seorang diri karena sudah terbiasa. Sasaran aksinya adalah karyawan toko handphone Awanda milik Asep, warga Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Semboro. Kronologi kejadian bermula saat pegawai Awanda Sel melayani pelanggan sekitar pukul 8 pagi.
Pelaku justru mondar-mandir di depan toko sambil menunggu kesempatan. Ketika situasi cukup sepi, pelaku langsung menghampiri Koirunisa, petugas Awandasel, kemudian berpura-pura akan membeli pulsa. Ketika dilayani, tiba-tiba pelaku merampas handphone milik korban dan melarikan diri ke jalan raya tempat sepeda pelaku diparkir. Korban sempat mempertahankan handphone namun kalah kuat dengan pelaku dan terbanting sehingga mengalami luka di kaki dan kepala. Korban berteriak sehingga warga di warung kopi mengejar pelaku yang sempat jatuh terpeleset. Mbak, tadi kronologisnya bagaimana, Mbak? HP-nya langsung disaut itu. Waktu itu sampean mau kemana? Transaksi isi pulsa. Oh, sampean karyawannya Awanda ya, Pak? Iya. Terus kira-kira jam berapa, Mbak? Sekitar 7:30. Terus pelaku bagaimana? Pelakunya kabur tapi ketangkep sama orang-orang. Ketika digelandang ke Polsek Semboro dan diperiksa, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya hingga keluar daerah. Hingga berita ini diturunkan, banyak warga yang merasa pernah dijamret datang ke Polsek Semboro dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor Beat biru putih. Pelaku terancam dengan pasal 365 KUHP ancaman 7 tahun penjara. Untuk kejadiannya, barang yang diambil adalah satu unit handphone. Untuk pelaku yang kita amankan sementara masih 1 orang atas nama dengan inisial KA, alamat Desa Darungan, Kecamatan Tanggul. BB yang berhasil diamankan dan? Untuk BB yang kita amankan sementara 1 unit handphone Vivo dan 1 unit sepeda motor yang digunakan sarana untuk pelaku. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, kepolisian sektor Gumukmas berhasil menggerebek sebuah hotel di Kecamatan Gumukmas, Jember. Fasilitas penginapan tersebut diduga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk dijadikan tempat prostitusi. Dan benar saja, di salah satu kamar didapati oknum yang bukan pasangan suami istri sedang berada di dalam kamar. Dari interogasi sementara, 2 orang tersebut berinisial D, warga Kecamatan Umbul Sari, dan S, warga Kecamatan Gumukmas. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, diketahui bahwa D merupakan seorang wanita penghibur yang sedang melayani tamu. Polisi juga akhirnya berhasil mengamankan 1 waria berinisial G, yang merupakan mami atau germo yang menyediakan wanita penghibur. Terduga pelaku mengakui aksi perbuatannya dilakukan sejak sebulan yang lalu. Dalam kasus tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 196 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara ini, barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang dan juga beberapa bukti yang lainnya. Gumukmas, Kecamatan Gumukmas didapatkan pasangan mesum, di mana saat dilakukan interogasi, inisial D, perempuan, mengaku melayani tamu laki-laki dengan tarif short time 200 sampai dengan 200.000, di mana uang tersebut diterima oleh mucikari inisial D. Selanjutnya kami lakukan interogasi di Polsek Gumukmas. Hasil interogasi bagaimana? Hasil interogasi dari saksi perempuan yang melakukan hubungan mesum tersebut melayani tamu laki-laki sejak 1 bulan yang lalu, di mana tamu laki-laki tersebut dicarikan oleh mucikari dari inisial D, dan mucikari inisial D mengambil keuntungan dari pelayanan atau hubungan suami istri tersebut. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Saat penggerebekan salah satu hotel di Kecamatan Gumukmas, Jember oleh tim Reskrim Polsek Gumukmas, polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang diduga terlibat praktik prostitusi tersebut. Upaya pihak kepolisian yang bertindak cepat membongkar jaringan prostitusi terselubung itu mendapat apresiasi dari para tokoh agama.
Salah satunya diungkapkan oleh Habib Alwi yang berkediaman di sekitar hotel TKP penggerebekan beberapa waktu lalu. Dirinya menyampaikan bahwa polisi telah berhasil menjadi pejuang dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagai salah seorang warga yang dekat dengan lokasi prostitusi tersebut, dirinya mengaku resah jika praktik tersebut tidak segera diberantas, justru akan merusak kondisi masyarakat di daerahnya. Ia juga menyarankan manajemen hotel lebih selektif dan waspada dalam menerima pelanggan. Ia berharap praktik prostitusi ini bisa benar-benar dihentikan di Kabupaten Jember. Ini yang salah ini bukan hotel menurut saya. Hotel itu cuma tempat, yang salah berzina. Nah, cuma kan kita selaku orang-orang yang menurut saya orang-orang di lingkungan yang di sekitar ini dengan kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan ini nanti akan menulari, akan membuat doktrin-doktrin sehingga anak-anak muda di sini, generasi kita yang di sini, ini akan ikut-ikutan dalam pergaulan yang salah. Alhamdulillah kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Gunung Mas. Itu menurut saya itu mencerminkan adalah Polsek Gunung Mas ini adalah para pemimpin yang menurut saya ini sangat bertakwa. Nah, kalau kita sudah perempuan di seperti itu kan terus gimana? Kekuatan rumah tangga itu ada di perempuan, kekuatan agama, tiang agama ini ada di perempuannya, dan kekuatan negara ini juga ada di perempuan ini. Lek perempuan ini tidak karu-karuan, akhirnya semuanya itu tidak karu-karuan ini, Mas. Gitu lah. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di gedung SMP Negeri 3 Tangkul, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Inspektorat Pemkab Jember, serta Muspika setempat melakukan seremonial pemasangan papan nama dan juga prasasti. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 78 PKPDT 22 tanggal 21 Februari 2022, maka tanah dan bangunan SMP Negeri 3 Tanggul secara sah menjadi aset dari pemerintah Kabupaten Jember. Sukowinarno sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengatakan bahwa peresmian tersebut sudah ingkrah atau proses bentuk penyelesaian akhir dari suatu perkara. Dalam artian, tanah dan bangunan SMP Negeri 3 Tanggul sudah tercatat di daftar aset milik Pemkab. Itu sudah ingkrah dan hari ini adalah kita doa bersama dan pemasangan plakat aset pemerintah Kabupaten Jember. Status tanah saat ini, Pak? Status tanah ya status tanah pemerintah Kabupaten Jember, dan sebetulnya tanah ini sudah tercatat di dalam aset pemerintah Kabupaten Jember. Ya, harapannya dengan putusan ini tentunya kegiatan belajar mengajar ya di SMP 3 Tanggul ini itu berjalan lebih bagus lagi. Hal senada disampaikan oleh Ratno Cahyadi sebagai Inspektur Pemkab Jember yang mengatakan bahwa keputusan dari Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali dinilai sudah tepat. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dan segenap stakeholder bisa menerima secara baik. Kami mohon semua stakeholder bisa menerima dengan lapang dada bahwa ini adalah putusan yang paling tinggi yang sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan upaya dalam bentuk yang lain. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa bagaimanapun adanya SMP 3 Tanggul ini adalah karena pemberian wakaf, pemberian tanah dari almarhum R. Sudaryo. Kami berharap ini menjadi tetap statusnya seperti ini sehingga amal jariah almarhum terus berjalan sampai dengan akhir zaman nanti. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kami. Ada penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat yang memberikan wakaf kepada SMP 3 Tanggul. Farisa sebagai tim keuangan dan aset Pemkab Jember menyampaikan dengan surat keputusan dari Mahkamah Agung, maka tanah dan bangunan akan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Jember. Hal itu dimaksudkan agar kekuatan hukum kepemilikan tanah bisa lebih jelas. Dengan putusan ini nanti kami akan tindak lanjuti untuk kami segera proses secara administrasi melalui pengajuan sertifikat di BPN sehingga lebih menguatkan kembali status tanah ini nanti, karena memang hasil putusan MA ini membuktikan bahwa tanah ini memang betul-betul aset pemerintah Kabupaten Jember. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan.
Maraknya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang biasanya menyerang sapi membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanganan. Dengan dibantu oleh dokter hewan dan paramedik, sejumlah petugas teknis lapangan ketahanan pangan dan peternakan Kabupaten Jember dan tingkat Kecamatan Puger melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kandang milik warga. Para petugas gabungan ini juga melakukan pemeriksaan satu persatu hewan ternak yang dipelihara oleh warga seperti sapi, kambing, atau domba. Upaya ini dilakukan oleh petugas demi menekan potensi penyebaran wabah PMK. Oleh sebab itu, para peternak diminta untuk tidak perlu panik, cukup melakukan pencegahan ataupun pengobatan seperti yang diedukasikan oleh petugas. Gejala-gejala seperti apa yang diketahui PMK ini, Pak? Yang harus diketahui masyarakat? Kalau sudah kena gejala itu biasanya keluar air liurnya itu ya, ada air liur, kemudian ada lesi di sini seperti sariawan di gusinya ini, nah ini di kosan juga ada, di rongga mulut ini yang atas. Ini ada lesi, ada luka. Ini bersih, jadi ini sehat. Gitu. Oke. Bapak, upaya tindakan untuk antisipasi apa yang harus dilakukan, Pak? Untuk dari dinas peternakan ini sementara ini melakukan penyemprotan desinfektan di setiap kandang. Ini terutama yang kena wabah di desa Wonosari, mulai diadakan penyemprotan desinfektan di tiap kandang. Dan kemudian untuk sapi-sapi yang terserang kemarin sudah diobati, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah detik-detik kobaran si jago merah melalap sebuah bengkel onderdil motor yang berada di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Kaliwates. Api dengan cepat membesar melalap seisi bengkel yang di dalamnya terdapat berbagai macam onderdil motor. Kebakaran terjadi di bengkel Trijaya Motor, Jalan Hayamuruk, lingkungan Karangmeluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, pada Kamis malam 2 Juni 2022. Menurut warga, kejadian kebakaran awalnya ada suara ledakan dari dalam bengkel tersebut, hingga akhirnya timbullah percikan api yang terus membesar dalam hitungan menit. Ledakan dari dalam dan muncrat api dan terus menerus ya, dari yang kecil-kecil itu muncrat ledakannya. 2 buah unit mobil pemadam kebakaran tak mampu untuk melenyapkan api. Akhirnya 5 unit mobil kebakaran dikerahkan. Beruntung api berhasil dipadamkan sehingga toko dan bangunan lain di sebelahnya dapat terselamatkan. Sementara itu, untuk memastikan penyebab kebakaran, kini pihak kepolisian Resort Jember tengah melakukan penyelidikan dan pengumpulan beberapa barang bukti di TKP. Nanti akan kita lakukan pengecekan. Saat ini masih ada kegiatan pemadaman dan penyelidikan. Api sementara sudah bisa dikuasai. Dan masih ada beberapa titik di bagian atas yang masih ada asapnya, nanti masih dalam proses pemadaman oleh rekan-rekan dari Damkar. Sementara untuk penyebab kebakaran kita belum bisa pastikan, nanti hasil dari laboratorium forensik yang akan bisa ditentukan setelah kami dicek apa yang jadi penyebab kebakaran tersebut. Dari Jember, Pia Mediana, Jember 1 TV melaporkan.